Merencanakan pembelajaran dan penilaian atau asesmen. Penerapan pola pikir bertumbuh. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana Bapak, Ibu menyusun dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen di kelas? 2. Bagaimana penerapan asesmen awal dan diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan? 3. Bagaimana komposisi asesmen formatif dan sumatif yang telah Bapak, Ibu laksanakan? 4. Apa bentuk asesmen yang selama ini Bapak, Ibu lakukan? Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan proses pembelajaran adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Asesmen merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang membantu menentukan apakah tujuan pembelajaran telah dicapai. Oleh karena itu, asesmen harus dirancang secara selaras dengan proses pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan penilaian akan terintegrasi dan berkaitan erat dengan proses pembelajaran, sehingga hasil dari asesmen dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perkembangan dan peningkatan pembelajaran siswa. Prinsip pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, serta harus memperhitungkan kebutuhan belajar dan mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam. Hal ini penting agar pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Kedua, pembelajaran dirancang untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, proses pembelajaran harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran harus relevan dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Terakhir, pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan bermakna, beberapa hal harus ditinggalkan. Pertama, membuat pembelajaran mengikuti buku saja tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kedua, hanya memberikan tugas dan tidak melakukan interaksi dengan peserta didik. Ketiga, hanya menggunakan satu perspektif dalam melihat kemampuan peserta didik, seperti hanya melihat aspek kognitif tanpa memperhatikan faktor lain seperti sosial, emosi, atau spiritual. Keempat, hanya mengandalkan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas tanpa adanya pendampingan dan umpan balik. Terakhir, membuat proses belajar hanya bertujuan pada tes atau ujian akhir, serta melakukan kegiatan pembelajaran yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes dan ujian yang sama. Prinsip asesmen. Asesmen adalah bagian integral dari proses pembelajaran, dengan tujuan memberikan umpan balik yang holistik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, wali agar mereka dapat memandu strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen harus dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen juga harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik harus bersifat sederhana dan informatif dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Hasil asesmen harus digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua, wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pembelajaran harus terintegrasi dengan asesmen dan tidak dilakukan secara terpisah dari pembelajaran. Asesmen harus mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan dilakukan secara terpadu. Asesmen harus menggunakan instrumen penilaian yang sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Asesmen harus berfokus pada asesmen formatif dan tidak hanya terfokus pada asesmen sumatif. Kegiatan pembelajaran harus berupa interaksi dan pendampingan peserta didik. Dengan memberikan umpan balik, proses belajar tidak hanya bertujuan pada tes atau ujian akhir, dan pembelajaran harus mengalami perubahan dan inovasi dari tahun ke tahun, bukan dengan soal tes dan ujian yang sama. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan tahap penting dalam proses belajar mengajar.
Dalam perencanaan pembelajaran, guru harus merumuskan 3 hal utama, yaitu capaian pembelajaran, cara mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Hal ini dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Dokumen ini harus mudah dipahami dan berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran, dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan sebuah upaya untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, pendidik memiliki fleksibilitas untuk merumuskan tujuan pembelajaran, rancangan pembelajaran, dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ini membuat proses pembelajaran menjadi terbuka dan dinamis, dengan interaksi yang berubah antara pendidik dan peserta didik. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan inisiatif, suara, dan umpan balik selama proses pembelajaran. Pembelajaran paradigma baru merupakan sebuah siklus yang bergerak, dimulai dari pemetaan kompetensi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen. Hasil dari asesmen digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diinginkan. Pilihan dokumen perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, ada 2 pilihan dokumen yang dapat digunakan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar. Komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu dari beberapa tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk 1 atau lebih pertemuan. Asesmen pembelajaran meliputi rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan, komponen minimum dalam modul ajar meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, rencana asesmen untuk di awal dan akhir pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya, serta media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran ini bisa berupa bahan bacaan, lembar kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, komponen paling sedikit yang harus terdapat adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus memuat kompetensi dan lingkup materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, harus terdapat langkah atau kegiatan pembelajaran, yang menunjukkan bagaimana kegiatan belajar disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik, serta menjelaskan bagaimana media pembelajaran digunakan. Terakhir, terdapat penilaian atau asesmen pembelajaran, yang berfungsi untuk mengetahui kesiapan dan hasil belajar peserta didik melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Pendidik dapat mengembangkan lebih dari 3 komponen tersebut, asalkan relevan dengan kebutuhannya. Penyederhanaan ini berfokus agar pendidik dapat lebih menyelaraskan dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dan penilaian, asesmen. Komponen lengkap modul ajar. Modul ajar ini memiliki beberapa komponen yang perlu disertakan agar dapat memastikan efektivitas pembelajaran. Informasi umum, identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Komponen inti, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Lampiran, lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Tips memodifikasi perencanaan pembelajaran. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi perencanaan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Menyusun sendiri perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketika memodifikasi, menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik dan/atau instrumen penilaian, asesmen, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik harus memperhatikan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Penyusunan perencanaan pembelajaran. Melakukan asesmen awal. Guna mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, asesmen di awal pembelajaran dilakukan hanya terkait kesiapan peserta didik pada kompetensi yang akan dituju, dipelajari. Hasilnya digunakan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran yang dibuat agar sesuai dengan tahap pembelajaran peserta didik. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan dapat dilakukan secara natural, seperti diskusi ringan pemantik di awal kegiatan. Permainan, kuis, atau kuis sederhana. Pembelajaran terdiferensiasi didasarkan pada hasil asesmen awal pembelajaran pada lingkup materi tertentu. Hasil asesmen awal pembelajaran ini memberikan informasi kesiapan belajar peserta didik, readiness, yaitu informasi kesesuaian pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki peserta didik saat ini, dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan dipelajari. Melakukan diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran. Pendidik dapat mendesain pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten atau materi. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan peserta didik berdasarkan kompleksitasnya. Diferensiasi proses atau metode, strategi. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan penerimaan, keterampilan peserta didik. Diferensiasi produk. Penyesuaian hasil dari kegiatan pembelajaran berdasarkan peminatan peserta didik. Perubahan paradigma penilaian, asesmen. Pada masa lalu, penilaian atau asesmen biasanya berfokus pada asesmen sumatif, yaitu penilaian akhir setelah proses belajar selesai. Hasil asesmen ini kemudian digunakan untuk mengisi laporan hasil belajar. Namun, hasil dari asesmen sumatif seringkali tidak dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Namun, pada kurikulum Merdeka, para pendidik diharapkan untuk lebih fokus pada asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian secara berkelanjutan selama proses belajar berlangsung. Hasil dari asesmen formatif ini bisa digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memastikan bahwa peserta didik memahami materi dengan baik. Dengan demikian, perubahan paradigma dalam penilaian ini memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan dan memperbaiki diri, sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan siap untuk menghadapi masa depan. Karakteristik asesmen formatif dan sumatif. Para pendidik dan lembaga pendidikan diberikan kebebasan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif melalui berbagai teknik yang digunakan untuk mengukur dan memantau hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif dan sumatif memiliki karakteristik yang berbeda, dan kedua-duanya penting dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dan digunakan untuk mengukur hasil belajar akhir peserta didik. Pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif adalah cara untuk mengukur dan menilai capaian pembelajaran peserta didik. Dalam pelaksanaan asesmen formatif, hal-hal yang harus diperhatikan adalah dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan proses pembelajaran, menggunakan berbagai teknik asesmen sesuai dengan target pada tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik baik untuk peserta didik maupun pendidik, berorientasi pada perubahan, bukan sekadar memenuhi kuantitas nilai yang termuat dalam rapor, dan bersifat informatif. Sedangkan dalam pelaksanaan asesmen sumatif, hal-hal yang harus diperhatikan adalah dilakukan untuk mengonfirmasi capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu, akhir lingkup materi, semester atau akhir jenjang. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengolah laporan hasil belajar. Pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian telah didapat, dan menggunakan berbagai teknik asesmen. Teknik dan instrumen asesmen. Terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik valid dan dapat ditindaklanjuti. Teknik dan instrumen asesmen. Terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran,
sehingga hasil belajar peserta didik valid dan dapat ditindaklanjuti. Penerapan pola pikir bertumbuh. Penerapan pola pikir bertumbuh dalam asesmen merupakan upaya untuk membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Pola pikir ini bertujuan memperkuat proses belajar mengajar dan mengubah fokus dari hasil akhir kepada perjalanan menuju hasil tersebut. Oleh karena itu, asesmen bertujuan untuk memantau perkembangan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran dan bukan sekadar memenuhi kuantitas nilai. Tangga umpan balik atau ladder of feedback merupakan acuan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan tahapan yang bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja serta hasil belajar mereka. Tahap-tahapnya adalah 1. Klarifikasi, yaitu memberikan umpan balik yang berkaitan dengan informasi dan keterangan seputar tugas atau aktivitas pembelajaran yang diberikan. 2. Nilai, yaitu memberikan umpan balik yang berfokus pada hasil yang dicapai oleh peserta didik seperti nilai atau skor. 3. Perhatian, yaitu memberikan umpan balik yang memperhatikan aspek proses dan tahap-tahap yang dilalui oleh peserta didik dalam mencapai hasil. 4. Saran, yaitu memberikan umpan balik yang bertujuan untuk memberikan saran dan solusi untuk perbaikan hasil belajar peserta didik. 5. Apresiasi, yaitu memberikan umpan balik yang bersifat pujian dan apresiasi terhadap hasil dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Contoh mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang, jaring-jaring kubus, fase C. 1. Klarifikasi, guru memberikan tanya jawab dengan peserta didik mengenai bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur jaring-jaring kubus. 2. Nilai, guru memberikan penjelasan bahwa mengidentifikasi unsur-unsur jaring-jaring kubus merupakan hal yang penting untuk memahami konsep bangun ruang. 3. Perhatian, guru memberikan perhatian kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur jaring-jaring kubus dan membantu untuk memahami. 4. Saran, guru memberikan saran kepada peserta didik untuk berlatih membuat jaring-jaring kubus sendiri dan mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. 5. Apresiasi, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berhasil mengidentifikasi unsur-unsur jaring-jaring kubus dengan baik dan memotivasi untuk terus belajar. Contoh pertanyaan, pernyataan umpan balik, apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut? Klarifikasi, gambarmu sesuai dengan tahapan dalam siklus air. Nilai, Bapak melihat kamu menggunakan panah untuk menggambarkan proses siklus. Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Perhatian, menurutmu, adakah yang perlu ditambahkan pada gambar di atas? Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Nak. Saran, selamat nak, kamu telah menunjukkan karya kreatif. Pasti kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apresiasi. Inspirasi penyusunan modul ajar. Inspirasi penyusunan modul ajar. Inspirasi penyusunan modul ajar. Inspirasi penyusunan modul ajar. Terima kasih.